Oke, Sobat Kerapu TV, sebagaimana biasanya Kerapu TV selalu menghadirkan tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh relawan yang terus berjuang untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia 2024. Dan sekarang bersama dengan saya, Anda tidak asing lagi, satu tokoh yang malang melintang di rumah legislatif kita di DPR RI, dan kita pengen dengar bagaimana tanggapan beliau tentang dua hal yang sangat luar biasa terjadi dalam 2 hari terakhir ini. Pertama, kemarin putusan MK. Putusan MK ini juga ternyata menimbulkan kegelisahan yang cukup besar di antara kalangan relawan dan para publik pemerhati politik Indonesia, karena putusannya dianggap rodo aneh gitu ya. Ada beberapa yang ditolak, tapi ada satu yang dikabulkan dan menjadi sesuatu yang aneh sehingga MK banyak dibully oleh netizen. Tapi terakhir barusan 1 jam yang lalu di DPP PDI Perjuangan mendeklarasikan calon wakil presiden untuk Mas Ganjar Pranowo, yaitu Pak Mahfud MD. Nah, 2 hal ini kita pengen dengar nih tanggapan dari Bang Ruhut Sitompul, seorang yang sangat malang melintang di dunia perpolitikan Indonesia. Bang, terkait dengan putusan MK tuh, gimana sih pendapat Abang? Karena ini kan Abang juga orang hukum, yang ngerti hukum. Macam mana keputusan seperti itu terjadi, Bang? Jadi, terima kasih Mas Danang. Jujur saja, keputusan itu bagi kita, apalagi praktisi hukum, ya kita secara umum aja. Kebetulan saya di salah satu TV kemarin, saya ambil dari BEM Fakultas Hukum UI. Generasi Z milenial kita. Ya, Ketua BEM itu mengatakan begini, apapun keputusan itu yang semua kami termasuk rakyat Indonesia nggak bisa terima. Tidak bisa terima? Caranya. Jadi aduh, saya langsung sama adik itu saya bilang, Anda hebat. Jadi apa yang dia maksudkan? Cara membuat keputusan. Iya, karena gini, kan penggugat 7, ya, lucu nggak? 1, 2, 3 sampai 6 terang benderang menolak. Betul. Ya. Nah, satu menarik gugatannya. Satu menarik, ya, satu menarik. Enggak, yang menggugat itu juga menarik kan, mestinya kalau dari apa nggak boleh lagi kan? Tetap juga gitu. Tetap dijalanin, padahal udah menarik, kan begitu. Bagikan petir di siang bolong, yang ke-7 ini, yang nomor 90 gugatannya, ya, apa ini, ya, itu yang mungkin kemarahan, mengagetkan. Di tim Indonesia Maju, di situ banyak pakar-pakar. Salah satu ahli tata negara, Yusril Isra Mahendra, dia terkesima mendengar jawaban MK 1 sampai 6. Setengah jalan beliau langsung statement. Apa aku bilang? Ya, MK itu bukan mahkamah keluarga. Nyatanya lihat, kan begitu. Karena beliau lagi memperhatikan putusan yang awal-awal ya. Awal-awal. Tapi sekarang dia salah satu yang mencak-mencak mendengar putusan yang ke-7 itu. Seorang Yusril, ya. Apalagi dia ketua umum partai. Jadi ya wajarlah yang di dalam rumah tangga Pak Prabowo saja marah. Ya. Apalagi yang di luar. Bang Yusril ada di bagian dari KIM ya. Iya, Indonesia Maju, Pak. Ya. Itu. Bahkan saya dengar nama Gibran, beliau salah satu pertama yang menyebutkan. Itu yang saya lihat. Jadi saya bangga, Mas Danang, pertanyaannya memang sangat tajam. Kenapa saya katakan demikian? 2 pertanyaan itu saya salut. Ya. Kami punya kader yang namanya Gibran. Ya. Orang bolehlah mau bilang apapun, nyatanya omnya itu terang benderang dia yang memimpin gugatan yang ke-7 itu karena berbicara masalah umur. Omnya. Iya. Ada hubungan kerabat sama Iya, Gibran? karena dia menikah dengan adiknya Pak Joko Widodo, tantenya. Kan itu. Dia kalau udah bicara 40 tahun, wah disitulah dia belokkan. Belokkan tetap 40 tahun
Tapi ini kalau pernah menjabat jadi pejabat daerah, Kepala daerah kepala daerah yang terpilih secara pemilihan umum. Pemilihan umum yang sudah walaupun masih itu Sudah ataupun masih menjabat. menjabat, itu diizinkan. Wah, kagetlah kita semua kan. Apalagi nih ketua MK ini. Tapi saya bangga dengan wakilnya, ya, di mana beliau tokoh muda dari Sumatera Barat, ya, marah beliau apa ini, ya, karena beliau salah satu yang keberatan kan begitu, beliau nggak bisa terima saudara Isra, ya, dia nggak bisa terima. Oh, Hakim Konstitusi Saldi Isra. Ya, Saldi Isra, saya bangga lihat dia. Pak Taufik juga ada beberapa. Walaupun 5-4, kita bisa lihat bahwa waktu sampai 7 itu dissenting cuma 2. Ya. Ini menjadi tanda tanya besar kita semua. Tapi itu yang saya katakan, Mas Danang mantap pertanyaannya. Tanda-tanda apa ini kan begitu. Disitulah kebanggaan saya, kami semua kader PDI Perjuangan kepada ketua umum kami, ya, Ibu Mega, Ibu Profesor Doktor, ya, Hajah Megawati Soekarno Putri. Enggak menunggu hitungan 1 kali 24 jam, keren enggak? Seolah-olah PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Bu Mega ini tidak terpengaruh oleh putusan tidak MK terpengaruh. yang dalam tanda petik tadi. Dalam tanda petik. Hari berikutnya langsung menetapkan menetapkan Pak Mahfud. Kalau bagi saya ini sangat dalam. Kami semua bangga sebagai kader Ibu Mega, kader PDI Perjuangan. Sebenarnya Pak Joko Widodo juga bangga, ya, dia kader, Gibran kader, karena mereka juga belum pernah mengatakan oke kok, ya. Bahkan waktu Rakernas Projo, sebenarnya sampai sekarang 2 kader kami ini masih tetap kader PDI Perjuangan. Kenapa saya katakan? Kemarin datang semua loh, Mas Gibran datang, Pak Jokowi datang, terus tiba-tiba. Iya, tapi kan tiba-tiba Gibran duluan pulang. Ya. Udah itu. Apa yang abang lihat fenomena itu? Bapaknya. Enggak, yang saya lihat 3 pernyataan tegas dari Pak Joko Widodo. Apa tuh bang? Pertama, ojo kerasa kerusuh. Kedua, ojo kesusu. Yang ketiga bahasa Indonesia, jangan terburu-buru. Apa artinya ini? Dia masih kader PDI Perjuangan. Karena kami semua tegak lurus kepada Ibu Mega. Pak Joko Widodo 2 periode presiden, tapi dia sadar itu. Dia bisa begini karena PDI Perjuangan dan rakyat mendukung dia. Betul. Dia tidak berani mendahului Ibu Mega. Dia nggak berani. Artinya dia masih kader. Dengan statement ojo ke susu itu menunjukkan bahwa beliau tidak akan melangkahi Ibu Mega. Tidak melangkahi. Dan bagi adik saya Mas Gibran, kalau lagu ada lagunya, tanda-tandanya, filosofi Jawa, lagu zaman SMA kita itu bang. Mas Gibran harus segera eling. Itulah hebatnya Bu Mega. Kenapa saya katakan demikian? Ini memang pertanyaan keren, ya. Cepatlah menyatakan sikap. Maaf, tolaklah itu lamaran daripada Prabowo. Kenapa? Mas Gibran, mohon maaf, ya, Mas Gibran keren, hebat. Tapi sahabat saya, Profesor Dr. Mahfud SH, LLM, banyak title di belakangnya. Banyak title di belakangnya, dia orang hebat. Karena sebelum sampai ke Gibran, Prabowo udah pernah lamar dia tolak. Dia tolak. Jadi Ibu Mega katanya udah berapa kali datang kan? Datang, ditolak. Ini Gibran masih muda. Udahlah segera aja tolak. Tapi saya lihat juga Pak Prabowo, pendukung-pendukung dia yang sempat kemarin menunggu, bahkan partai Indonesia Maju, koalisi pendukung, akan menyambut dengan glory, ya,
Kenapa? Mereka semua dengan baju baru. Saya lihat Erlangga baju batiknya baru. Saya lihat Yusril, saya lihat semua mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak ada glory itu. Ya, bahkan ketua Projo membubarkan acara itu. Dan inilah katanya Projo ya tegak lurus kepada Pak Joko Widodo. Ya, waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Pak Joko Widodo, kader kami, kader PDI Perjuangan, hati-hati Pak. Bapak lingkungannya banyak miara anak macan. Akhirnya macan itu menerkam Bapak. Bapak tegas kok 3 itu. Jangan gerasa gerusu, oco ke susu. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Dia Bapak udah pergi, yang lain lagi terbengong-bengong. Langsung bawa beberapa orang ke rumah Pak Prabowo, menyatakan Projo mendukung. Jadi di salah satu TV itu, saya selain dengan para pakar, saya masih ingat, Adi, ya, pakar yang hebat, pengamat, pemuda Madura, pemuda sahabatnya Pak Mahfud. Apa yang saya katakan dia aminin, benar, dia bilang gitu. Bahkan saya dipertemukan kami dengan Ketua Umum Projo. Debat sama saya masih panjang waktunya. Pembawa acara, Bang dia lari Bang. Kenapa? Kenapa? Mungkin dia pikir ini baru termen pertama habis saya dibantai Bang Ruhut. Nanti saya ditelanjangi, dia langsung ngilang. Kan kasihan sama TV. Semua menunggu, dia menghilang. Karena tegas saya katakan, kau ingat, Bud, saya bilang, yang sekarang dia Menteri Kominfo, Budiari, kita sama-sama. Saya waktu itu juga saya relawan loh, ya. Apa yang saya dapat? Saya nggak pernah komisaris, apalagi menteri. Kau udah dapat komisaris, tapi belum dapat menteri, langsung ngancam Pak Joko Widodo. Saya akan membubarkan Projo. Waduh, saya kaget juga. Pak Jokowi yang cool, yang Pak tenang. Jokowi bereaksi, bereaksi. memberikan tempat, memberi tempat jadi wamen desa. Wamen desa. Waduh, sekarang jadi Kominfo. Itu saya katakan, kau bawa Projo kau ke sana. Itu relawan. Beda dengan kami kader partai politik, kami punya ADART, kami punya nomor struktur yang jelas, kartu anggota. Mereka mana ada. Dan kau tahu itu yang kau bawa itu. Aku tahu teman-teman saya, juga kader saya, mereka semua loyalis Ganjar loh. Jadi kau jualan lagi nanti sama Pak Prabowo. Kasihan Pak Prabowo. Yang gitu-gitu. Udahlah. Bisa jadi ada motif ganda itu. Ada motif ganda. Janganlah kau, Bud, bermain api. Nanti kau terbakar. Itu aja pesan saya. Ini luar biasa refleksi yang sangat mendalam dari Kang Mas Ruhut Sitompul. Bang, satu lagi ya Bang, kita break dulu sebentar, tapi nanti saya akan tanya pada Abang, apa kira-kira yang akan terjadi dalam politik di kabinet kita, mengingat sekian banyak menteri aktif terjun ke politik praktis dalam rangka pemenangan kandidasi Presiden 2024. Nah, apa tanggapan Abang Ruhut Sitompul? Tunggu sebentar. Iya. Nah, Sobat Kerapu TV, kembali masih bersama saya dan Abang Ruhut Sitompul yang luar biasa tadi sudah memberikan satu pengamatan yang sangat jeli dalam fenomena putusan MK, dan kemudian ternyata PDI Perjuangan bersama partai pendukungnya P3, Hanura dan Perindo tidak bergeming, tidak pedulilah dengan putusan MK seperti itu dan menetapkan Pak Mahfud MD sebagai calon wakil presidennya Mas Ganjar. Tapi fenomena masih baru Bang. Dunia politik terutama di kabinet ya menurut saya bisa kehilangan fokus pekerjaan mereka sebagai menteri di kabinet karena mereka terjun ke politik praktis dalam rangka mendukung
calon presiden, ya, saya bisa sebut misalnya Pak Erlangga memimpin Golkar, menempatkan diri sebagai pendukung Pak Prabowo. Terus kemudian Pak Zulkifli Hasan sebagai ketua umum PAN juga ke situ, dan Mas Budi Ari sebagai ketua sebagai wakil menteri, sebagai menteri Kominfo, dan ketua Projo mendukung ke sana. Apa para menteri ini tidak kehilangan fokus dalam pekerjaan mereka sehari-hari, dan sekarang ditambahkan beban untuk koalisi Indonesia Maju? Menurut Abang gimana dari segi hukum atau tata negara? Apakah boleh atau gimana fokus mereka nanti? Atau Pak Jokowi juga nggak bereaksi tuh? Iya. Jadi ini yang terus terang aja, saya nggak henti-hentinya mengatakan sebagai kader PDI Perjuangan bangga dengan Ibu Haja Megawati Soekarno Putri, ketua umum kami. Rame hiruk pikuk berapa minggu ini, tapi kami kader. Jauh hari beliau sudah katakan tetap pegang dedikasi of life daripada Bung Karno, di mana tokoh-tokoh daripada ada the founding father, ada Bung Hatta kan, ada menteri-menteri yang lain, ada Pak Dirman, ada menteri-menteri lainnya selalu pegang dedication of life daripada Bung Karno, dan Bu Mega itu juga mengajarkan itu kepada kami. Ini kaitan dengan menteri-menteri ini, ya, di mana pengabdianmu? Apalagi ada berapa menteri yang Bapak katakan dia bukan pendukung Jokowi, ya, berseberangan dengan Pak Jokowi, nggak malu datang menghadap minta mau jadi menteri. Bayangkan itu. Waktu itu nih. Waktu itu. Sekarang udah jadi menteri. Itu saya bilang Pak Jokowi ini banyak kali miara anak macan, akhirnya dia diterkam. Terlalu baik. Terlalu baik dia, diterkam dia, ya. Yang saya maksud di sini, di mana pengabdianmu? Ya. Tapi sudahlah. Tapi Anda itu ketua umum partai. Anda mengkerdilkan partai Anda. Kenapa? Contohnya Erlangga. Jelas ketua Komisi 2 kadernya Doli. Ya, Tanjung, adik saya, ya, Doli. Kami hasil Rakernas. Beliau kalau nggak ketua umum paling tidak kalau tidak presiden, wakil presiden. Oh ya. Itu hasil Munas Golkar. Munas Golkar. Begitu juga yang lain-lain, ya. Semua bawa jagonya. Julhas bawa Erick Thohir. Nggak dijaga tuh perasaan Erick Thohir. Ya. Begitu juga yang lainnya, ya. Kepingin termasuk Yusril, kepingin juga, padahal nggak ada anggota DPR-nya di Senayan, mau juga. Ini yang saya katakan, saya ingin ingatkan, sadar nggak Anda di Indonesia Maju sebagai koalisi Pak Prabowo, Anda merendahkan partai Anda, dan kalau istilah generasi Z dan kaum milenial, Anda itu di sana hanya pelengkap penderita. Sedih sekali. Pelengkap penderita. Nggak dianggap. Bahkan kader kami yang diojok-ojok dibujuk. Ya, bahkan Yusril juga, yang lain juga merasa tidak, biar nggak kau. Jadi ada pepatah orang Batak. Ya. Tapi ini keras. Ya. Dang diau tumagon di begu. Tidak diaku lebih baik ke hantu. Kan begitu. Mereka ke hantu? Dang diau tumagun, ya, lebih baik kepada hantu. Tubegu kepada hantu. Kalau ini Pak Prabowo, kalian pelengkap penderita, ya, nggak dihitung. Kalau anak Medan bilang nggak direken kalian. Apa yang terjadi? Filosofi itu sama, ya, nggak kepada kalian. Lebih baik kepada Gibran. Kader kami loh, kami bangga loh. Kader kami memang sangat diperhitungkan. Ya, ini yang saya lihat. Ya, kepada semua aku hanya mohon waspada, waspadalah. Karena untuk nanti, insya Allah
kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Ganjar, Pak Mahfud nanti menjadi pasangan presiden ke-8 dan wakil presiden Pak Mahfud. Ya, kita mohon, kita nggak mau mendahului yang Maha Kuasa Tuhan, tapi udah terlihat tanda-tandanya. 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 Itu lagu juga tuh. Tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Jadi nggak usah lagi mimpi, tiba-tiba besok datang lagi. Ini beda. Banyak yang sama. Beda-beda tipis. Yang namanya Pak Jokowi dan Pak Ganjar. Tapi kalau ini beda memang. Kalian nanti bawa baik-baik. Ganjar itu sahabat saya. Kami sama-sama di DPR. Ya sama-sama dia di Komisi 2. Dia Komisi 2, saya Komisi 3. Tapi karena dia sama dengan saya backgroundnya. Di Komisi 2, Komisi 3 itu banyak para ahli hukum. Ya, kalau Ganjar sorry. Tiada maaf bagimu. Nggak ada kalian lagi nanti. Selamatlah. 5 tahun menjadi penonton. Pesan saya, baik-baiklah duduk di boncengan. Bisa jawaban kita nih. Oke Bang, thank you soal wejangannya kepada rekan-rekan ketum partai yang saat ini menjabat sebagai menteri dan bergabung di dalam koalisi Indonesia Maju. Dan saya kira itu message yang bagus untuk diberikan pada mereka. Tapi ada satu hal yang penting, apakah kira-kira dengan kesibukan mereka sebagai menteri dan merangkap kesibukan lagi sebagai tim pemenangan di sisi lain, itu secara tata administrasi atau tata negaranya diperbolehkan atau tidak? Mengingat ada terjadi rangkap jabatan, it's okay rangkap jabatan sebagai ketua umum partai dan menjadi menteri tidak ada masalah. Tetapi begitu masuk dalam proses pemilu, apakah ini akan mengganggu atau tidak? Iya, jujur saja mengganggu pasti, tegas saya katakan. Tapi bisa berkelit. Tapi kan artinya mereka juga bisa tidak secara independen memimpin kementerian atau bisa melakukan satu move kepentingan untuk anggaran atau untuk program. Iya, mereka bisa aja mengatakan kan nggak dilarang, tapi tolong undang-undang itu bagus. Tapi undang-undang itu berangkat semua dari saya pembuat undang-undang, saya badan legislasi selain Komisi 3 di DPR. Etika, di mana etikanya bos? Ya, kalau nanti Pak Prabowo, saya bisa terima karena beliau calon presiden, mundur. Tapi mundur dari Menteri Pertahanan. Begitu juga Pak Mahfud, ya, beliau Menko Polhukam, mundur. Itu wajar karena mereka mau jadi pengantin, ya wajar. Tapi kalau yang lain pelengkap penderita ini apa? Istilah Ibu Mega, teruslah kalian dansa-dansi politik. Tapi ingat, ini reformasi. Rakyat sudah cerdas. Hati-hati loh. Saya nggak mau berdoa ini. Tapi karena rakyat sudah cerdas, bisa-bisa kalian nanti partainya nggak lolos parliamentary threshold. Kan ngeri. Karena itu, lain, cepatlah kembali ke jalan yang benar. Oke, teman-teman, kita masuk di segmen terakhir. Tapi saya tidak pengen mengakhiri ini karena ada satu hal yang sangat penting yang saya pengen gali dari Bang Ruhut Sitompul terkait dengan permasalahan bangsa dan negara kita ini. Ada banyak hal. Seperti kemarin pada waktu Rakernas PDI Perjuangan, Pak Presiden menegaskan secara lesan dalam orasi politiknya. Di sana disebutkan bahwa begitu dilantik, Mas Ganjar harus langsung masuk ke isu ketahanan pangan. Benarkah isu ketahanan pangan menjadi satu program prioritas nanti? Kan masih banyak lagi urusan-urusan yang lain gitu. Nah, saya pengen tanya pada Bang Luhut nih, benar nggak ketahanan pangan? Atau barangkali masalah-masalah corruption? Atau barangkali masalah infrastruktur yang nggak rampung-rampung, yang katanya pakai utang luar negeri, yang katanya juga memboyong negara lain ke Republik kita? Bagaimana perspektif Abang? Ya, perspektif saya, ini pertanyaan yang terakhir ini baik sekali ya. Ini memang Rakernas kami kemarin, Ibu Megawati, ya,
Ibu Haja tegas mengatakan, ini tema kita. Apa tema yang paling Itu kaitan pangan ketahanan itu. pangan. Ketahanan pangan. Itu, ya. Saya ingin mengatakan begini. Ketahanan pangan itu benar. Dan kita kasihlah nanti kepada ahlinya. Siapa? Presiden yang ke-8, Ganjar Pranowo. Dia sudah membuktikan kerja beliau 10 tahun 10 di tahun. Jawa Tengah nih ya. Kaitan dengan pangan, kemiskinan apa semua. Tapi sebelum sampai ke situ, biar tidak kejadian lagi. Yang kemarin berani-beranian mau memegang ketahanan pangan, taunya nggak jelas kemana rimbanya, yaitu apa? SDM, sumber daya manusia harus ditingkatkan. Itu salah satu keinginan daripada Pak Ganjar. Belum lagi betul apa yang dikatakan Mas Danang masalah infrastruktur. Memang Pak Jokowi bagus, tapi ya banyak masih yang harus dituntaskan. Begitu juga hal-hal yang lain, ya. Tapi itulah SDM kita, karena tetap kita harus pegang the founding father kita, Bung Karno, Bung Hatta, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. That's the point, ya. Iya, bangsa kita sedih lah. Saya ke beberapa perusahaan, saya kritisi, kenapa nggak dari kami diambil tenaga kerjanya, paling nggak orang lingkungan sekitarnya. Mereka juga mengatakan kami bukan nggak mau ambil bang, para investor itu 100 yang kami tes, yang lulus paling 1 katanya. Wow. Kan kita sedih. Nggak masuk dengan Nggak- kualifikasi nggak masuk. tenaga kerja yang mereka butuhkan. Nggak masuk. Karena itu kami bawa dari luar dulu. Tapi saya langsung ingatkan, tolong transisi, ya, kepintaran, ya, teknologi dan lain sebagainya, jangan lama-lama. Karena rakyat Indonesia itu cerdas, ya. Nanti udah diajarkan, biar mereka udah itu kalian kembali. Karena kami masih sangat membutuhkan lapangan kerja. Jadi hal-hal seperti itu. Ya, jadi ketahanan pangan penting, lapangan kerja, pendidikan untuk SDM penting supaya bisa menyambut lapangan kerja yang akan datang. Ya. Iya, itu. Di sektor birokrasi apa, Bang? Birokrasi yang sekarang kalau Pak Mahfud ya pasti masalah-masalah yang terkait dengan corruption nih, Bang. Iya. Saya di DPR dulu sama kawan-kawan saya di Komisi 3. Lu melanggar HAM. Karena saya yang pertama mengatakan koruptor dihukum mati. Gimana undang-undang aja nggak hukuman mati? Kau melanggar HAM aja gitu kan. Saya ingin ingatkan, rakyat Indonesia miskin karena ulah para koruptor. Jadi memang harus. Saya pernah ke Cina. Di Cina itu cover tertinggal di stasiun, tertinggal di lampu merah, di mana? Nggak ada yang ngambil. Nggak ada. Mau sebulan. Yang punya barang ingat, masih ada barang itu. Karena apa? Sanksinya koruptor, maling, pemerkosa dan lain sebagainya. Saya kalau ke Cina, saya sama dengan kita. Di Amerika, di Eropa juga suka juga ada baliho toko-toko. Saya suka tanya waktu saya ke Cina. Hari itu ada baliho, saya lupa namanya. Ya. Sekarang kemana dia? Bang, udah kena hukuman mati karena korupsi. Bayangkan, kalau kita coba lihat. Dipasang di baliho ya. Bayang, sebelumnya dia keren kan, gubernur dia ini, tapi hukuman mati. Di kita mana? Nyatanya banyak lagi masuk nominasi caleg. Yeah. Nggak ada. Kita koruptor kita Mantan dengan masuk pakai nominasi caleg, pakai rompi, senyum, peace, love, astaga, nggak ada budaya rasa malunya, malu ya. nggak ada. Tolonglah budaya malu itu. Ya ini yang harus direformasi. Harus Jadi semoga kepemimpinan Mas Ganjar, Pak Mahfud ini bisa melakukan Saya percaya. reformasi ini. Pak Ganjar saya percaya dia udah membuktikan. Pak Mahfud kita lihat, itu jenius, kita mesti bangga. Hafal Tepatlah. pasal demi pasal. Tepatlah Pak Mahfud itu. Ketokohannya kita nggak usah khawatir. Kenapa saya katakan beliau? Beliau salah satu jenius yang ada di Indonesia mengenai hukum. Saya orang hukum, ya. Udah itu beliau tokoh yang kita harus hormati. Himpunan Mahasiswa Islam
Ada alumninya kami. Beliau nih, tokoh kami. Ya orang hebat. Karena itu adik-adik saya yang di HMI, tolong jangan ada nanti yang mau ajak-ajak demo. Karena di situ ada Pak Mahfud. Dia itu sangat sayang cinta dengan HMI. Itu yang saya katakan. Tuh dengerin wejangan dari Bang Ruhut Sitompul. Anyway, terima kasih atas kehadiran hari ini. Saya dengar Abang caleg lagi. Iya. Udah berapa periode sih di DPR? Iya, kalau terpilih ini 3 periode. Oh tentu saja kita mesti dukung nih tokoh-tokoh yang reformis kayak Bang Ruhut nih. Bang Ruhut, boleh cerita dong pada audiens caleg di mana sekarang? Atau masih sama seperti yang kemarin? Iya, ini... Boleh loh berikan message pada kawan-kawan di daerah. Iya, kita kan tahu kita punya kerapu. Konco rambut putih. Konco rambut putih. Aku juga rambut aku putih, sama dengan Mas Ganjar. Malah aku putih semua. Tapi istri anak aku, papi semir lah, malu kami nanti kalau jalan dikira jalan sama kakek-kakek. Aku bilang papi memang udah tua, saya bilang gitu. Tapi saya ingin katakan, ya dengan kerendahan hati, aku 10 jari memohon oleh Ibu Mega, aku dipercayakan sebagai caleg. Ya, di Sumut 1. Aku tidak berani memberi janji-janji, tapi semua tahu rekam jejak saya. Ya, bahkan dulu sahabat saya ketua daripada KPK, beliau legend, Abraham Samad. Beliau yang mengatakan, itu Bang Ruhut salah satu anggota DPR dari 560 yang punya bersih. Jadi nggak usah khawatir. Percayalah, saya tidak tergoda dengan yang gitu-gitu. Saya di DPR hanya pengabdian. Hanya pengabdian. Jadi sahabat-sahabat di Sumut 1, Medan, Deli Serdang, Serge dan Tebing Tinggi, sekali lagi 10 jari saya memohon, kalau memang percaya mau coblos saya, terima kasih. Bukan berarti calon yang lain saya lebih hebat. Kami semua sama. Ya, saya ingat waktu kita di era Pak Harto. Ya. Kawan-kawan seperjuangan dengan saya selalu mengatakan semua calon itu the best. Ya kan, bukan aku GR. Tapi kan kadang-kadang aku udah 2 periode. Tapi why not the best? Kan itu silakan. Ya, boleh pilih yang lain tapi pilih aku juga. Aku terima kasih. Mohon dukungannya. Oke, luar biasa Bang Ruhut. Tentu saja kalau saya di wilayah dapilnya beliau, saya akan coblos tokoh-tokoh seperti ini yang tulus, penuh integritas dan benar-benar mengabdi untuk bangsa dan negara. Kita doakan Bang Ruhut Sitompul sukses di periode berikutnya sebagai legislator di DPR RI. Terima kasih Bang Ruhut, luar biasa. Terima kasih. Aduh Mas, asuhun Mas. Aduh. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Kerapu TV. Jangan sampai tidak tahu apa itu Kerapu TV. Ini keren punya. Ingat kereta api cepat Jakarta Bandung. Wus. Lupa menonton Kerapu TV, Anda akan terlewat. Karena itu saya mohon tonton Kerapu TV. Sangat mendidik. Dan Mas Danang ini saya bangga pembawa acaranya. Nggak kalah TV-TV hebat. Mau itu abang saya Karni, adik saya Rosi, yang lainnya. Waduh, ini memang betul-betul seorang tokoh. Tokoh apa? Ombudsman. Mantap. Siap. Yes.